Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Minggu. Kita dengan penuh sukacita akan membahas mengenai realita Kristus. Dan tema kita khusus pada sore hari ini adalah mengenai rest in Christ. Kita akan segera mulai fellowship kita petang sore malam hari ini. Saya persilakan untuk Ibu Anya terlebih dahulu menyampaikan pokok pikiran dari tema kita. Silakan Ibu Anya. Ya, terima kasih Pak Joshua dan Pak Yahya dan Bapak Ibu semua, selamat sore. Tema kita Rest in Christ atau kita terjemahkan bebas, beristirahat di dalam Kristus, atau kerennya Kristus perhentian kita. Saya ambil itu dasarnya dari kitab Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Kita tidak baca semua, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Judulnya Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Nah, kalau dahulu saya sudah sering dengar orang mengucapkan, bahkan di tempat saya juga, di tempat saya beribadah dulu, itu tentang rest in Christ, tetapi pemahamannya agak berbeda dari segi realitanya ya. Rest in Christ, Kristus di dalam aku di dalam Kristus, namun masih menantikan Kristus datang. Jadi kalau saya bilang, kalau sekarang saya mengetahuinya bahwa dulu penyataan yang dulu kita sudah di dalam Kristus, jangan takut, semuanya sudah disediakan oleh Kristus dan seterusnya, yang ujung-ujungnya adalah penyediaan untuk materi, ya, dan kemudian tidak ada penjelasan tentang Kristus menjadi kehidupan seperti itu. Ya, kita mengetahui, kita menyebut bahwa Roh Kudus di dalam kita, tetapi ketika dalam action sehari-hari, lifestyle-nya kita sehari-hari itu kita berusaha melakukan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tetapi ketika kita sama-sama dalam fellowship Kim, kita mendapat penyataan baru mengenai rest in Christ itu. Saya ambil Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dan peringatan atau penggembalaan yang tertulis di kitab Ibrani ini kepada jemaat saat itu adalah ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, untuk masuk tempat perhentian, kita bisa buka Efesus 2 ayat 6, Efesus 2 ayat 4-5-6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Saya kok lebih suka dari King James-nya ya. King James-nya itu ayat 6-nya, and raise us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. In Christ Jesus itu memang di bahasa Indonesianya sih tempat bersama-sama dengan dia di sorga, betul, tetapi tepatnya itu in Christ Jesus and made us sit together, seperti itu. Dari ayat tadi yang Ibrani dan Efesus itu berbicara tentang tempat di dalam. Kita tahu itu di dalam, bukan yang terlihat oleh panca indera kita. Saya cuma sampaikan awalnya itu dulu. Mohon Pak Yahya Kawinda yang akan lebih dalam lagi, lebih luas lagi menjelaskan atau menjabarkan tentang rest in Christ.
Terima kasih Pak Joshua, saya kembalikan mungkin untuk diskusi selanjutnya. Jadi apa yang Ibu Anya sampaikan tadi itu memang merupakan realita di dalam kehidupan orang-orang Kristen pada umumnya sampai sekarang. Mengapa orang Kristen tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan hari peristirahatan itu? Ya karena, sekali lagi, sebagaimana yang kita sering bahas, karena mereka berada di dalam agama. Dan agama datang dengan pemahaman yang berbeda dari apa yang Allah pikirkan tentang hari Sabat atau hari perhentiannya itu. Kita tahu bagaimana hari perhentian itu digambarkan, didemonstrasikan, diperagakan Allah melalui penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ketujuh. Dan hari yang ketujuh itu adalah di mana dia masuk ke dalam hari perhentiannya, dan itu disebut dengan Sabat. Jadi Allah sudah memperkenalkan akan apa yang menjadi tujuan dia menciptakan dunia ini. Kita tahu dia menciptakan dunia ini dalam waktu selama 1 sampai 7 hari. Artinya, hari yang ketujuh itu adalah puncaknya. Artinya, hari yang ketujuh itu adalah tujuan daripada dia menciptakan langit dan bumi. Karena ada hari yang pertama, yaitu awal dari mana dia menciptakan, sampai hari yang ketujuh. Kita tahu kalau dia sampai pada hari yang ketujuh, tidak ada lagi yang ke-8, maka berarti hari yang ketujuh itu adalah puncaknya. Dan Allah perkenalkan bahwa puncak daripada penciptaan itu adalah hari Sabat, hari perhentian. Dan itu pula yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel sepanjang hidup mereka sebelum Yesus datang 2000 tahun yang lalu, untuk mereka selalu merayakan, untuk mereka selalu menghadirkan perayaan-perayaan pada hari Sabat itu, di mana mereka tidak boleh bekerja, di mana mereka tidak boleh melakukan aktivitas, dan ada banyak kriteria yang diperintahkan dalam rangka merayakan hari Sabat itu pada hari yang ketujuh. Dan bangsa Israel memperagakan hal itu. Sekali lagi, kita harus bisa melihat sebagaimana yang sering kita bahas, bahwa ketika Allah menciptakan, ketika Allah melakukan, ketika Allah bertindak sesuatu dalam perjanjian lama itu, termasuk menciptakan langit dan bumi, dia tidak ingin dan dia tidak bermaksud bahwa dia sedang memperagakan dia maha kuasa saja. Bukan itu tujuannya, tetapi tujuannya adalah supaya manusia bisa mengenal karakter Allah, supaya manusia bisa mengenal hakikat daripada apa yang dia peragakan itu. Terkait dengan hari perhentian, tentu saja ketika Allah berhenti dari segala pekerjaannya, maka dan dia memerintahkan bangsa Israel untuk merayakannya, dan tentu saja dengan satu tujuan, supaya bangsa Israel mengerti arti daripada hari perhentian itu. Ya, jadi mereka harusnya mengerti apa yang dimaksudkan hari perhentian. Bukan hanya merayakan, dan mereka tidak mengenal Allah melalui perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Bukan itu. Sayangnya, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelum Yesus datang. Dan bahkan sampai sekarang. Mereka merayakan hari Sabat dan tidak mengerti apa itu hari perhentian. Bahkan di dalam agama Kristen pun melanjutkan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani ini. Mereka juga merayakan hari Sabat dan tidak mengerti apa itu hari perhentian. Kalau kita lihat dalam kekristenan, bahkan dengan berbagai macam teori, berbagai macam teologi yang mereka coba hadirkan untuk menyatakan bahwa ini loh hari Sabat itu. Ada yang merayakannya pada hari Sabtu. Bahkan kita bisa melihat mainstream di dalam Indonesia ini merayakannya pada hari Minggu. Dan mereka sebut juga itu adalah hari Sabat. Dan kriteria-kriteria yang mereka ambil itu pun mereka ambil dari tulisan-tulisan Ibrani ini, lalu mereka terapkan, mereka isi pada perayaan-perayaan pertemuan mereka yang mereka sebut hari Sabat itu. Apakah hari Sabtu ataukah hari Minggu.
Tentu saja dengan berbagai macam teologi yang mereka coba sandingkan. Dengan kata lain, kenapa orang Kristen tidak mengerti apa itu hari perhentian? Karena hari perhentian itu sudah didefinisikan sedemikian rupa oleh agama mereka, sudah diisi gambarnya, sudah dibentuk ceritanya bahwa hari Sabat itu begini. Ya kan, kamu tidak boleh bekerja, kamu harus datang ke gereja, kamu harus beribadah pada Tuhan. Itulah hari Sabat, itulah hari perhentian. Kamu berhenti dari pekerjaanmu. Makanya tidak sedikit bisnismen, tidak sedikit pedagang, tidak sedikit orang-orang yang buka toko karena dia beragama Kristen, karena dia mengabdi kepada Allah, maka dia tutup tokonya. Dia tidak bekerja, apakah itu hari Sabtu, apakah itu hari Minggu. Kenapa? Karena itu hari Sabat. Dan mereka bilang itu hari perhentian. Itu kalau baca Alkitab, itu hari perhentian Allah. Bukan hari perhentian pedagang. Namun diterapkan dalam kehidupan orang Kristen, pedagang harus berhenti, tidak boleh jualan. Pebisnis tidak boleh bekerja. Tapi yang bekerja siapa? Pendeta. Pendeta, wah, jor-joran. Khotbah kalau perlu bukan cuma 3 kali, 7 kali. Itulah waktunya panen. Tuhan berhenti, dia bekerja. Orang lain dia suruh berhenti. Ya. Jadi itu makna Sabat yang dibentuk dalam agama Kristen. Apapun alasannya pakai nama Tuhan di atasnya, yang jelas kita harus datang beribadah. Kuduskan hari Sabat. Walaupun mereka sudah ganti jadi hari Minggu, mereka sudah ganti jadi hari Sabtu. Sabat itu bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu. Sabat itu hari Jumat sore sampai Sabtu sore. Itu dalam aturan yang diberikan kepada bangsa Israel. Jadi bukan Sabtu ya, bukan juga Minggu. Tapi ya, teologi kan bisa merubah cerita itu. Walaupun di Alkitab tertulis jelas. Tinggal baca aja, banyak di Alkitab tulisan itu. Tetapi ya, teologi merubahnya. Pendeta merubahnya. Nah, bagaimana umat yang datang ke dalam perkumpulan ini bisa memahami perhentian Tuhan? Sekali lagi, Sabat itu hari perhentian Tuhan. Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Tuhan yang berhenti dari pekerjaannya. Dan tentu saja manusia harus masuk ke dalam hari perhentian Tuhan, karena Tuhan tidak ada di dalam hari-hari yang lain. Dia adanya di dalam hari di mana dia sudah berhenti itu. Dan di dalam Ibrani 4 tadi itu bagus sekali. Karena dalam Ibrani 4 itu memperlihatkan apa yang Allah peragakan dengan the rest itu. Ya. Hari perhentian itu yang tidak dimengerti oleh bangsa Israel, sehingga mereka berada di dalam kebinasaan. Walaupun Allah berikan mereka roti, walaupun Allah berikan mereka daging, walaupun Allah berikan mereka air minum, Allah protek mereka dari segala musuh-musuhnya, Allah jaga mereka punya kesehatan, namun toh mereka tidak mau masuk ke tempat perhentian Allah. Mereka tidak mau masuk ke dalam Kanaan. Makanya dikatakan dalam ayat yang ketiga ini, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya. Sekalipun pekerjaan Allah itu sudah selesai sejak dunia dijadikan, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam perhentian Allah itu. Jadi Allah punya satu tujuan ketika dia peragakan hari yang ketujuh itu. Supaya semua orang yang dikehendaki Allah itu bisa masuk ke dalam hari perhentian itu. Bukan hanya merayakan hari yang ketujuh. Nah, perhatikan, bayangkan, bangsa Israel, yang dia katakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka katakan masuk ke tempat perhentianku. Ini adalah bangsa yang diperintahkan Allah untuk merayakan hari Sabat. Ini adalah bangsa yang selalu beribadah pada hari Sabat. Inilah bangsa yang beristirahat pada hari Sabat. Tetapi Allah bersumpah dalam murkanya, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka takkan masuk ke Sabatku. Walaupun mereka merayakan hari Sabat.
Jadi merayakan hari Sabat itu bukan berarti Anda dan saya masuk ke tempat perhentianku. Masuk ke tempat perhentianku itu adalah tujuan Allah. Merayakan Sabat itu adalah peringatan, adalah hal-hal untuk memberitakan bahwa akan hadir Sabat itu. Ya. Dan kita perlu masuk ke dalam perhentian Allah itu. Allah bekerja membawa bangsa Israel keluar. Tetapi sekali lagi dalam rangka supaya mereka bisa masuk ke dalam perhentian Allah. Dan dikatakan dengan jelas, yang saya sudah katakan tadi ayat keempat. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah ini dia. Jadi, sudah jelas, bagus sekali dikatakan. Bahwa ini clear, ya. Ini clear, bahwa ada yang masuk ke tempat perhentian Allah itu, serta ada yang tidak masuk ke dalam tempat perhentian Allah itu. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Jadi ada yang masuk, tapi ada yang tidak masuk. Dengan kata lain, kita cuma diberitahukan bahwa kalau kita tidak masuk, maka unsurnya cuma satu, ketidaktaatan mereka. Sekalipun mereka beribadah pada hari Sabat. Sekalipun mereka beribadah pada hari Sabtu, sekalipun mereka beribadah pada hari Minggu, ada yang tidak masuk ke tempat perhentian itu. Ada yang tidak masuk ke Sabat itu. Ini penting, saudara. Supaya kita jangan ternindak bobokan, kita pikir saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah setiap hari Minggu, dan kita pikir kita sudah masuk ke Sabat Allah, perhentian Allah. Karena orang-orang yang memperagakan ini, bangsa Israel yang memperagakan ini, mereka binasa. Jadi tidak masuk ke tempat perhentian itu mendatangkan kebinasaan kepada mereka, sekalipun mereka beribadah pada hari Sabat. Beribadah pada hari Sabat itu bukan menjadi jaminan Anda dan saya masuk ke tempat perhentian itu. Tetapi masuk ke tempat perhentian ini, dia harus masuk dengan iman. Perhatikan tadi dikatakan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian itu. Jadi iman menjadi unsur yang penting untuk seseorang masuk ke tempat perhentian itu. Tetapi sekali lagi, hari yang ditetapkan Allah ini masih berlaku sampai sekarang. Bahwa kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya. Supaya kamu bisa masuk pada hari perhentian itu. Jangan keraskan hatimu. Dengan kata lain, untuk masuk pada hari perhentian ini juga terkait dengan hatimu, kekerasan hatimu. Jadi selain unsur iman, juga ada unsur kekerasan hati. Ini yang saya katakan tadi, di dalam ayat ke-8. Ya. Jadi Allah membawa mereka Allah membawa mereka keluar dari Mesir, bukan dengan tujuan supaya mereka keluar dari Mesir. Tetapi tujuannya supaya mereka masuk ke tempat perhentian Allah. Ya. Ini gambaran yang Allah berikan. Jadi gambarannya harus keluar dari perbudakan dunia ini, ikatan-ikatan dunia ini, ikatan-ikatan agamawi, perbudakan-perbudakan agamawi, perbudakan-perbudakan elemen-elemen dunia, dan masuk ke tempat perhentian itu. Dengan kata lain, yang Yosua lakukan untuk mereka masuk ke tempat perhentian Allah itu adalah gambaran. Dan bagi kita yang sekarang, itulah realitanya. Dan Yosua menggambarkan dengan baik sekali bagaimana mereka masuk ke tempat perhentian itu. Tentu saja mereka masuk dengan iman. Tapi sekali lagi bagi kita ini, sekarang ini dikatakan dengan jelas ayat ke-9, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Tentu saja ketika dia ulangi lagi kisah ini, bukan berarti bahwa suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah ini adalah hari Sabtu atau hari Minggu, sebagaimana demikianlah keterangan gereja-gereja di mana-mana. Bukan itu. Karena kita tahu bangsa Israel beribadah hari Sabat. Lebih baik pemahaman mereka daripada gereja-gereja zaman sekarang. Toh mereka tidak masuk ke dalam hari perhentian Allah, apalagi pemahaman yang sudah salah. Pemahaman yang baik dari bangsa Israel saja membawa mereka tidak masuk ke tempat perhentian itu. Bagaimana mungkin pemahaman yang sekarang yang sudah salah itu bisa membawa Anda dan saya lebih baik daripada pemahaman bangsa Israel? Mereka yang baik saja pemahamannya tidak masuk.
Kenapa mereka tidak masuk? Sekali lagi, karena tidak taat. Ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Ketidaktaatan inilah yang jadi masalah. Ayat 11 ini memperingatkan kita bahwa ketidaktaatan itu bisa terjadi juga kepada kita yang sudah keluar, tanda kutipnya, dari Mesir itu. Yang sudah keluar dari ikatan agamawi, yang sudah keluar dari ikatan dunia. Saya tidak berbicara untuk orang-orang yang masih dalam ikatan agamawi, karena percuma, mereka masih di Mesir. Tapi bagi kita yang sudah keluar dari ikatan-ikatan itu, ini ayatnya. Ayat ini tidak ditujukan bagi mereka yang berada di dalam ikatan agama Kristen. Bukan. Ayat ini tidak ditujukan juga kepada orang-orang yang berada di dalam agama Yahudi. Bukan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Yang sudah melihat bahwa oleh kematian Kristus itu, kita dibawa keluar dari Mesir. Kita dibawa keluar dari dunia ini. Itu perjalanan kita untuk masuk ke dalam hari peristirahatan Allah. Yesus sendiri berbicara tentang hari ini, ya, tentang hari peristirahatan misalnya. Ketika dia katakan, marilah kepadaku mereka yang berbeban berat, ya, aku akan memberikan. Nah ini LAI terjemahannya jelek sekali. Aku akan memberikan kelegaan. Bukan itu. Coba kita lihat dulu ayat. Matius 11 ayat 28. Perhatikan di sini. Yesus katakan dengan bagus sekali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu orang Kristen membaca terjemahan LAI ini, dia berpikir kalau dia sudah datang pada Yesus, maka dia lega. Kenapa? Karena terjemahannya, aku akan memberikan kelegaan padamu. Engkau yang bersusah, ya kan, yang ditinggalkan suami, yang kehilangan pekerjaan, Yesus katakan padamu, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Naikkan pujian ini. Lalu musik masuk begitu kan. Lalu mereka menyanyi, lalu mereka terhibur dengan lagu itu, dengan pujian itu, lalu mereka menangis, akhirnya mereka merasa lega. Terus mereka bilang, Tuhan berikan saya kelegaan. Padahal gara-gara menangis. Anda kalau beban berat, orang dengar, Anda curhat pada orang, Anda akan lega. Nggak perlu Yesus untuk hal itu. Kalau hanya untuk itu yang kita mau tawarkan kepada jemaat Allah, nggak perlu Yesus. Yesus katakan ini berbicara tentang my rest. Dalam King James Version jauh lebih bagus. Ayat 28 dia katakan begini. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, mereka yang berbeban berat, ya. I will give you rest. Nah, ini dia. Saya akan memberikan istirahat, hari peristirahatanku untuk kuberikan kepadamu. I will give you rest. Ya. Jadi bukan berikan kamu kelegaan, berbeda sekali. Memberikan kelegaan dengan bebas, dengan istirahat, tidak lagi bekerja, tidak lagi penuh dengan tekanan. Bukan itu. Ya. Bukan kelegaan. Tetapi rest. Ya. My rest. Ya. Aku akan memberikan rest kepadamu. Bukan kelegaan. Namun, nah ini dia. Ketika orang mendengar perkataan kelegaan, maka bingunglah dengan perkataan yang berikutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kelegaan apa yang membuat saya harus memikul kuk? Nah ini kalau kelegaan. Tetapi kalau rest, ya Allah berikan kita rest, maka dia akan ajarkan sesuatu pada kita apa yang disebut dengan rest itu, dengan perhentian itu. Jadi perhentian itu bukan perhentian kita bekerja dalam dunia ini. Makanya hari Minggu pada libur kantor kan. Bukan itu yang dimaksud dengan perhentian. Perhentian itu artinya kita tidak lagi berjuang. Kita tidak lagi berjuang untuk mendapatkan tanda kutip keselamatan sebagaimana kita berada di dalam perbudakan Mesir itu. Makanya contohnya bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Tapi ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, tidak dilepas di padang gurun. Sudah kamu bebas, kamu pergi, legahlah kamu. Bukan itu yang Allah kerjakan. Tetapi Allah membuat sesuatu di dalam perjalanan mereka itu. Dia memasang kuk kepada bangsa Israel itu. Dia mengarahkan mereka. Ingat, kuk itu adalah
kendala yang diberlakukan kepada kerbau atau sapi itu ya. Itu ada kayu yang ditaruh di atas mereka. Itu untuk apa? Untuk mengendalikan mereka, mengarahkan mereka. Tujuannya apa? Hak tanah Kanaan. Jadi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu, lalu Allah perlihatkan Kristus. Allah perlihatkan bagaimana dia membelah laut itu. Terjadi pemisahan antara Israel dengan Mesir, di mana Mesir tidak lagi bisa mengejar mereka. Jadi harus ada pemisahan. Lalu dia mulai mengendalikan bangsa ini ketika mereka haus, dia latih mereka. Ketika mereka lapar, dia latih mereka. Jadi kuk yang kupasang. Allah membentuk kita demikian juga. Kita keluar dari dunia, bagus. Kita menerima Yesus, bagus. Christ in you, Christ in me. Ya. Tetapi untuk apa? Untuk rest. Bagaimana Kristus yang dalam kita itu menjadi rest. Menjadi perhentian kita bersama-sama dengan Allah. Karena dialah perhentian Allah itu. Kalau dia ada pada saya, maka saya pun harusnya berhenti dari pekerjaan saya. Kan itu tujuannya. Tetapi untuk mendapatkan, untuk menikmati rest itu, maka Allah perlu tanda kutipnya mendidik kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, ini unsur yang penting dalam mencapai rest. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka nggak belajar. Mereka tidak mau diajar. Makanya mereka selalu memberontak terhadap Allah di dalam perjalanan, di dalam padang gurun itu. Itu yang disebut dengan ketidaktaatan. Dan karena mereka tidak mau belajar pada Allah ini, maka mereka binasa. Karena mereka tidak taat. Jadi ada rest, tetapi sekali lagi kita harus bisa mengerti, kita harus bisa memahami apa yang Allah maksudkan dengan hari perhentian itu. Kalau kita tidak memahami apa yang Allah maksudkan dengan hari perhentian itu, sekali lagi kita akan lost. Kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Allah. Kita mau keluar dari perbudakan itu, kita mau keluar dari tekanan-tekanan dunia, mungkin kita mau meninggalkan ajaran-ajaran agamawi, tetapi kita punya tujuan sendiri. Jadi ini berbicara hati, ya. Berbicara hati. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir itu, mereka memiliki hati yang keras. Mereka tidak mau dibentuk oleh Allah, mereka tidak mau diajar oleh Allah. Karena peristiwa-peristiwa, sekali lagi kita bahas, peristiwa-peristiwa yang Allah perlihatkan pada mereka itu adalah pekerjaan Allah. Jadi Allah mengerjakan dalam diri mereka, Allah mengerjakan, Allah kasih air, Allah kasih roti, Allah kasih bait Allah, Allah kasih tabernakel. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Allah buat. Allah buat mujizat di Mesir. Itu semua pekerjaan Allah yang buat. Namun satu hal yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, mereka cuma mau menerima saja. Mereka mau gratisnya saja. Mereka mau keluar tanpa beban apa-apa, tanpa apa yang seperti saya katakan tadi. Kan Yesus katakan pikulah kuk itu. Mereka tidak melihat bahwa Allah sedang memperagakan bagaimana Kristus kepada mereka. Mereka tidak mau belajar dari pekerjaan yang Allah sudah lakukan itu. Akhirnya mereka binasa. Dan inilah yang dikatakan tadi, waspadalah. Janganlah kita mengikuti contoh ketidaktaatan mereka. Apa yang dimaksud dari ayat itu? Bahwa jangan sampai kita sendiri tidak menyadari. Kita mungkin tahu kita sudah keluar dari Mesir, tetapi kita tidak menyadari betapa pentingnya memperhatikan pekerjaan Allah yang sudah Dia kerjakan itu. Yang sudah Dia kerjakan, ya. Pekerjaan yang sudah selesai sebenarnya. Allah sudah mengerjakan pekerjaan yang disalib itu. Yesus sudah mengerjakan dan Yesus sudah menyelesaikan itu. Jangan sampai kita tidak memperhatikan hal itu. Tetapi kita justru lebih banyak memperhatikan teologi, ajaran-ajaran gereja, ajaran-ajaran dunia ini, sehingga kita lost, bagaimana tadi yang dikatakan. Begitu banyak orang Kristen tidak tahu apa arti perhentian Allah itu, mereka cuma tahunya itu hari Sabtu atau hari Minggu. Berapa banyak? Coba bayangkan, berapa banyak orang Kristen yang tidak tahu akan hal itu. Berapa banyak orang Kristen yang tidak memperhatikan bahwa orang bisa tidak masuk ke dalam hari perhentian itu, sekalipun mereka merayakan hari Sabat. Berapa banyak orang tahu itu? Dan kalau kita tidak tahu apa itu hari perhentian, karena itu adalah tujuan Allah,
maka kita akan binasa. Kenapa? Karena kita akan melawan Allah dalam perjalanan kita. Kita akan bertentangan dengan Allah, kita akan menggerutu dengan Allah. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan pekerjaan yang telah diselesaikan Allah itu. Kita tidak melihatnya. Itu sebabnya dikatakan tadi bagus sekali. Kita yang beriman. Nah, beriman ini sekali lagi bukan orang yang cuma percaya dongeng, bukan orang percaya kata pendeta. Beriman ini adalah orang yang melihat realita Kristus. Ini yang kita harus perhatikan, realita Kristus adalah realita yang sudah Allah selesaikan. Allah sudah mengerjakan pekerjaannya sampai penyelesaiannya di kayu salib itu, lalu kemudian dia hadir di dalam tubuhnya. Nah, realita yang hadir dalam tubuh ini yang menjadi masalahnya sekarang. Bagaimana kita memperhatikan yang sudah Allah kerjakan itu supaya dalam perjalanan kita, di mana kita menjadi tubuh Kristus ini, kita tidak menyanyiakan perjalanan kita yang dibentuk supaya Kristus memerintah dalam kita. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka sudah dikeluarkan dari Mesir. Ingat, keluar dari Mesir itu sama dengan salib bagi kita. Tapi perjalanan setelah keluar dari Mesir ini perlu kita perhatikan. Bagaimana Allah memperkenalkan, memperlihatkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang sudah Dia kerjakan. Kenapa sudah Dia kerjakan? Karena kan kita berada pada hari perhentiannya. Jadi Allah tidak lagi mengerjakan, kita cukup memperhatikan apa yang sudah Dia kerjakan. Dan kalau kita melihat apa yang Allah sudah kerjakan dan sudah selesai itu, dan memberlakukan yang sudah selesai itu kepada kita, itu hari perhentian. Kita tidak lagi mengerjakan hal-hal itu. Itu hari perhentian. Semua yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah selesai, dan kita tidak lagi mengerjakan hal-hal itu, tetapi kita tahu bahwa itu sudah terjadi dan menerapkannya kepada pada diri kita, maka kita berhenti dari segala permasalahan dalam dunia ini. Kenapa? Karena Allah sudah berhenti. Jadi Allah sudah berhenti, kita juga harus berhenti bekerja. Kita bisa berhenti bekerja, tanda kutipnya itu, kalau kita melihat Allah sudah berhenti dari pekerjaannya. Jadi unsur melihat penting, dalam arti ini iman, dan unsur memperhitungkan apa yang sudah ada selesaikan itu, sudah selesai bagi saya. Ya, memperhitungkan demikian. Saya sudah mati bagi dosa, saya sudah mati bagi dosa. Saya sudah dikuburkan, saya sudah dikuburkan. Saya sudah dibangkitkan, saya sudah dibangkitkan. Kenapa? Karena Kristus sudah mati, karena Kristus sudah dikuburkan, karena Kristus sudah dibangkitkan. Maka saya berjalan dengan pemahaman itu. Jadi dengan kata lain, di level pemahaman inilah yang perlu dibentuk. Supaya kita bisa menikmati hari peristirahatan itu. Itu yang penting. Jadi bukan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan sekali lagi zaman sekarang. Sudah dibebaskan dari semua tata ibadat agamawi dan duniawi ini. Agama Kristen bangun lagi tata ibadat. Mereka ikat lagi orang. Kenapa? Karena tidak mengerti apa itu hari perhentian. Sekali lagi hari perhentian adalah hari perhentiannya Allah. Ketika Allah sudah berhenti, maka seharusnya kita sampai kepada level kita juga berhenti. Kita diskusikan lebih lanjut, Pak Jo. Untuk selanjutnya. Thank you. Baik, Pak Yaya, terima kasih untuk pemaparannya. Silakan Ibu Anya jika ada lagi yang mau dielaborate. Enggak, sedikit saja, lebih ke pertanyaan. Jadi Pak Yahya, Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Yang dikatakan di Ibrani 4 ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, perhentian Allah itu, yaitu Kristus, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Momen itu, tadi yang Pak Yahya jelaskan, momen itu apakah tidak lagi berusaha, tadi Pak Yahya katakan, melakukan pekerjaan yang berdasarkan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Sebab itu menjadi kehidupan orang Israel waktu dulu ya Pak. Ya. Apakah itu yang dimaksud dalam tanda kutip pekerjaannya itu Pak? Iya. Kalau bagi zaman dahulu itu kan mereka diperlihatkan hukum Taurat mengenai Kristus. Nah bagi kita pun zaman sekarang, apapun yang kita pikir sebagai pekerjaan dalam rangka keselamatan itu, seharusnya kita tidak lagi melakukannya. Karena kan kita sudah melihat Kristus sebagai kegenapannya kan.
Kristus yang adalah kegenapan dari segala yang Allah buatkan, segala yang Allah kerjakan, itu sudah hadir, sudah ada pada kita. Nah, sayangnya zaman sekarang orang tuh begini banyak konsepnya pikirnya. Sekarang kan kamu sudah milik Kristus, ya kamu kerjakan tuh pekerjaan-pekerjaan yang dulu seperti yang Tuhan kerjakan, gitu kan? Penginjilan kemana-mana, berdoa dengan sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan berdoa. Dia bangun pagi hari, ya kamu juga berdoa pagi hari. Jadi orang menyontek Tuhan tanpa dia mengerti bahwa itu pekerjaan yang Tuhan harus kerjakan dan sudah selesai. Tuhan sudah selesai, begitu ya. Sudah tidak lagi mengerjakan hal itu. Nah, kalau kita mau berhenti dari segala pekerjaan kita itu, maka kita harus berhenti sama sebagaimana Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Jadi kita harus melihat kepada pekerjaan Allah, bukan kepada pekerjaan kita. Kalau menurut saya itu semua kan hadir hanya karena tidak memahami apa yang disebut dengan hari perhentian Allah itu. Kita pikir yang harus berhenti kita, bukan Allah. Padahal maksud Allah, lihat, saya sudah berhenti, kamu juga berhenti. Nah, tapi bagaimana kita bisa berhenti kalau kita tidak mengerti apa itu pekerjaan Allah? Ini jadi masalah. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu pekerjaan Allah dan kenapa dia sudah berhenti, baru kita bisa mengerti dan kita masuk ke dalam peristirahatan. Kalau enggak, Allah sudah berhenti, kita masih bekerja. Dan kalau kita masih bekerja, tanda kutipnya, maka itu justru membuat kita tidak taat. Oke. Terima kasih Pak Eka. Pak Jo kembali. Thank you. Saya kembalikan. Oke, Bu Anya. Terima kasih Bu Anya sudah menginisiasi untuk mengusung tema ini. Ini merefresh lagi apa yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Dan apa yang tadi Bapak Yahya sampaikan itu, kalau saya simpulkan, berarti selama ini orang Israel itu hanya tahu tapi tidak mengerti, ya Pak ya? Iya. Mereka memang diperintahkan untuk melakukan, itu tidak salah, karena memang Allah kan perintahkan untuk melakukan. Tetapi target Allah itu bukan cuma kamu lakukan. Kamu sebagai pelaku dan kamu mengerti. Kan itu. Sama lah seperti kita perintahkan anak kita untuk melakukan sesuatu. Tujuan kita kan bukan sebagai tanda kutipnya budak. Nah, kalau mental budak tuh kayak begitu. Diperintahkan lakukan aja, dia lakukan aja. Dia nggak perhatikan apa maksud daripada perintah itu budak. Nah, Israel ini kan dari budak. Jadi mungkin mental itu yang masih ada pada mereka, namun mereka tidak belajar. Dan Allah justru memperagakan mental itu kepada kita. Hati-hati, kita juga semua kan dulunya kan budak agamawi. Apapun diperintahkan dalam agama kita lakukan saja, kita pikir itu menyenangkan Tuhan. Itu budak, sama aja. Jadi Israel yang budak itu, kita juga budak. Jangan pikir kita sekarang merdeka. Kita juga budak kalau berada dalam agamawi itu. Karena kita tidak mengerti. Namun ketika kita dibawa keluar dari situ, kita harus melihat mental itu yang harus kita enyahkan dari diri kita. Karena Allah sekarang, tadi bagus sekali itu kan, pikulaku yang kupasang itu, ada arahan dari Tuhan, ada tuntunan dari Tuhan, lalu belajarlah kepadaku. Nah itu perkataan Yesus yang itu bagus sekali kalau menurut saya. Itu satu hal yang harusnya kita perhatikan dalam perjalanan kita. Ya, saya bayangkan bahwa karena ini hal yang diberikan kepada orang Israel, jadi kalaupun mereka melakukannya, awalnya pasti mereka mengerti. Musa itu pasti mengerti apa yang disuruh oleh Tuhan. Lalu di layer-layer di bawahnya pun mengerti maksud daripada itu. Cuman begitu bangsa ini berjalan jauh dari zaman ke zaman, peristiwa demi peristiwa terjadi, lalu beberapa era berganti, raja berganti. Nah, apakah itu akhirnya menghilangkan dari apa yang mereka sebenarnya sudah dapat dahulu waktu Musa dapat itu? Sehingga mereka nggak bisa mengerti lagi bahwa itu hanya gambaran. Sebenarnya yang Allah tegur di dalam kitab Ibrani 4 itu bukan dalam jangka waktu yang jauh dari Mesir. Itu justru selagi mereka berada di dalam padang gurun. Makanya Allah katakan, aku bersumpah. Itu belum mereka masuk Kanaan loh. Allah sedang memperlihatkan pekerjaan dia, rest itu yang harus mereka nanti implementasikan, yang mereka harus mengerti, tetapi mereka tidak belajar. Ibrani 4 ayatnya yang
ketiga ini, ya. Sehingga aku bersumpah, sebab kita beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat ini itu berbicara ketika mereka ada di padang gurun. Ya, itu diambil dari Mazmur 95 ayatnya yang ke-10 dan seterusnya. Atau sebelumnya dia katakan, nih, ayat 8 ya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. Jadi ini peristiwa di padang gurun ini. Padahal mereka melihat perbuatanku. Nah ini dia. Jadi diperagakan perbuatan-perbuatan itu, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi ini bukan suatu waktu yang jauh, tetapi memang menjadi, kenapa? Karena ini unsur hati. Unsur hati ya. Jadi mereka ini keras hati dan mereka tidak mau memperhatikan pekerjaan Tuhan itu. Mereka tidak mau melihat hal itu. Mereka lebih terarah kepada keinginan-keinginan mereka. Bahkan kan mereka membuat ajaran-ajaran sendiri. Nah, ini yang bisa terjadi juga kepada kita. Dan ini pun dimanifestasikan oleh orang-orang yang sudah masuk Kanaan, kan? Ya. Mungkin tadi kata Pak Yosua juga, apalagi kalau sudah hilang daripada kisah-kisah itu. Makanya Allah katakan, peringati, ya, rayakan, supaya mengingat kembali kisah-kisah yang Allah perbuat di dalam padang gurun itu, ya. Dan saya melihat itu yang terjadi di zaman sekarang juga, ya, dalam orang-orang percaya, ya Pak. Iya, apakah itu sama dengan yang seperti biasa kita bilang natur, Pak? Naturnya kan sudah diubahkan mereka sebenarnya. Cuman kan itu mereka tidak mau berubah dari, mereka tidak mau menerima natur yang baru. Mereka tidak mau hidup dengan hidup yang baru. Kita suka bilang itu hidup, masalah hidup. Kita sudah diberikan kehidupan Kristus, tapi kita tidak mau hidup dengan kehidupan Kristus itu. Nah, kehidupan Kristus itu kan yang diperagakan di sepanjang perjalanan padang gurun itu. Itu yang selalu ditolak oleh bangsa Israel. Kami maunya seperti makanan di Mesir, kayak gitu kan. Kami masa cuma makan daging, makan roti tiap hari. Kami maunya yang di Mesir. Itu yang mereka tolak. Ya. Naturnya kita sudah baru, naturnya mereka sudah terima kematian anak domba itu kan. Ingat waktu depan kita bahas, sudah itu sudah. Jadi bukan soal kematian Kristus lagi, Kristus sudah mati, mereka sudah terima, tapi mereka tidak mau belajar. Tapi mereka tidak mau taat. Jadi unsur taat ini yang menjadi masalah sekarang. Ya, di taat itu ya. Iya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Susanto melalui chat. Apakah kita yang sudah masuk ke tempat perhentian Allah sudah berhenti bekerja? Artinya, berhenti melakukan atau berusaha melakukan firman Tuhan termasuk di PB atau perkataan Yesus secara hukum yang tertulis, bekerja melakukan keselamatan, berusaha melakukan firman Tuhan, karena keselamatan sudah disediakan oleh Allah melalui Kristus. Karena Allah tidak berkenan kepada apapun yang kita lakukan, karena Bapa hanya berkenan kepada Kristus. Bisa dibilang begitukah, Pak JK? Ya, pada level tertentu bisa dikatakan seperti itu. Yang jelas bahwa sekarang kita ini ketika sudah dikeluarkan dari dunia, Allah perkenalkan Kristus pada kita. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah perkenalkan Kristus. Kristuslah mana itu, Kristuslah air kehidupan itu dikasih kepada mereka. Nah, Allah kasih kepada kita Kristus, diperkenalkan dalam pemahaman-pemahaman kita itu diperagakan. Nah, kita terima nggak itu? Ini jadi masalah. Atau kita mengabaikan hal itu, tidak memperhatikan hal itu, lalu kita tetap hidup dengan model perbudakan. Kita melihat Allah dengan model perbudakan kita. Sama seperti saya katakan, banyak orang Kristen melihat Yesus itu sebagai dewa. Cara beribadahnya sudah seperti dewa, menyembah seperti dewa, berdoa juga seperti pada dewa. Kenapa? Karena mereka tidak melihat realita Kristus. Mereka menunggu kapan Yesus itu datang. Untuk mereka lihat dengan matanya. Nah, tadi Bapak katakan, betul, bukan lagi kita melakukan hal-hal ibadah-ibadah, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh dunia. Ataupun hal-hal yang ada dalam perjanjian lama atau perjanjian apa saja yang tertulis lah. Karena kita sekarang bukan lagi secara tertulis, kita secara roh dibukakan kepada kita dalam roh, gitu ya. Bukan lagi memperhatikan hal-hal yang tertulis.
Tapi bukan berarti juga Alkitab kita tidak perhatikan, ya. Tetapi memperhatikan yang tertulis itu dengan roh, bukan dengan kita punya mindset duniawi menilainya, ya. Oke. Iya, baik Pak Jack. Ya, Pak Jo. Oke. Silakan Pak Joseph. Ya, Pak. Itu kalau ayat Ibrani 4 ayat 11, maksudnya apa ya, Pak? Ibrani 4 ayat 11, Pak. Ada kata berusaha di situ, maksudnya apa, Pak? Nah, itu yang tadi, pikula kuk yang kupasang itu, Pak. Kan Yesus sudah sampaikan kan, marilah kepadaku kamu yang berletih lesu dan berbau berat, aku akan memberikan rest, aku akan memberikan peristirahatan itu. Nah, pikula kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini kata berusahanya itu di situ, Pak. Jadi kita berusaha masuk ke tempat perhentian itu, artinya kita mau, kenapa kita bisa gini? Ini kan kita berusaha masuk ke tempat perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Nah, ini dia. Jadi usaha kita di sini bukan usaha dengan kita punya pemahaman duniawi, tapi usaha kita di sini adalah usaha untuk taat. Kita melihat realita Kristus, lalu kita taat. Ini aja cuma sebenarnya dia punya unsur utamanya, Pak. Jadi mereka tidak bisa masuk karena tidak taat. Jadi kepada mereka itu diperagakan hal yang sama dengan kepada kita diperlihatkan hal yang sama. Karena itu dikatakan di dalam ayatnya yang sebelumnya. Di sini. Ini. Ayat yang kedua, Pak. Jadi kabar yang diberitakan kepada kita sama seperti kepada mereka, Pak. Gitu ya. Jadi sama. Tentang berita tentang Abraham, tentang kita bahas Nuh, tentang kita bahas Ishak, Yakub, lalu Yusuf, itu diberitakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka. Ya, lalu tetapi mereka tidak mau taat. Ya, nah kita sekarang di sini dihimbau untuk kita berusaha apa? Taat. Ini kata berusahanya lebih kepada taat. Gitu. Taat kepada apa? Kepada pekerjaan yang sudah Allah selesaikan, karena Allah sudah berhenti dari pekerjaannya. Jadi kalau zaman dulu kan mereka melihat pekerjaan Allah yang selesai itu. Zaman sekarang kita juga melihat pekerjaan Allah yang selesai. Jadi hal yang sama, Pak, diberitakan kepada mereka, sama juga pada kita. Iya, makasih Pak Yahya. Ada pertanyaan berikut lagi boleh, Pak? Silakan, Pak. Boleh, Pak. Keluar dari Mesir sama dengan salib. Iya. Artinya keluar dari perbudakan dosa ya, Pak? Atau gimana? Iya, iya, semua. Perbudakan dosa, perbudakan iblis, maut, ya, hukum Taurat, semua. Dunia ini. Itu kan gambaran daripada Mesir. Melalui kematian, kan melalui Paskah. Iya. Dan saya rasa semua agama Kristen tahu itu dan percaya itu. Nah, yang menjadi masalah bagi bangsa Israel itu kan bukan keluar dari Mesirnya, Pak. Yang menjadi masalah bagi Israel itu waktu mereka mau masuk Kanaan dan memerintah di Kanaan, itu kan masalah yang kita sering lihat. Jadi bagi kita menerima Yesus, menerima kematian Yesus nggak ada masalah. Tetapi bagaimana kematian Yesus itu berlaku atas kita dan kehidupan Kristus yang baru itu memerintah dalam diri kita, itu yang menjadi perjalanan kita. Gitu. Iya, Pak. Bolehkah kalau hari perhentian itu, kan tadi Pak Yahya katakan bukan hari A atau B atau C, begitu Pak? Iya. Jadi kita ada rest in Christ setiap saat, Pak. Oh iya. Bisa nggak begitu, Pak? Iya, jadi rest itu terjadi di kita punya pemahaman. Iya. Kita sudah berada pada tempatnya. Pada tempat rest itu sudah, karena kita sudah ada dalam Kristus. Karena rest itu kan Kristus. Yes. Nah, bagaimana saya bisa menerima, bagaimana saya bisa menikmati rest itu, saya sudah ada dalam rest, tapi kan saya belum menikmatinya. Nah, untuk menikmati itu ada di level pemahaman. Nah, bagaimana saya bisa menikmati itu? Memperhatikan Kristus, tempat di mana saya berada itu, yang dibukakan kepada kita. Dan memberlakukan hal-hal yang diperlihatkan itu kepada kita. Kita berlakukan itu. Itu yang diperhitungkan. Sama seperti begini, saya ambil contoh dulu. Kalau zaman dulu, sekali lagi kita bahas, ada salib. Ya, ada salib. Salib ini merupakan sentral. Zaman dulu mereka diperlihatkan akan datang juru selamat, gitu kan? Jadi iman Abraham itu melihat ke depan. Melihat kegenapannya ada di Kristus ini. Nah, kepada kita yang sekarang, ini kan sudah hadir. Ya, kita lihat bahwa ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Jadi kita melihatnya,
kita melihat hal yang sama, tadi dikatakan bagus, hal yang sama, Kristus itu. Nah, waktu Abraham dikasih lihat Kristus itu tentang suatu kota, ya kan, yang kokoh begitu, yang waktu dijanjikan tentang tanah Kanaan, dia kan nggak ngelihat Kanaan kan, Pak? Tapi dia melihat Kristus yang digambarkan itu kan, dan dia bertahan teguh. Itu di level apa? Itu di level pemahaman dia. Jadi kalau dia tidak memahami tanah yang diperlihatkan pada dia itu sebagai Kristus, dia sama seperti Lot. Ya kan, kita ingat kisah itu kan? Lot melihatnya tanahnya. Sementara Abraham melihat Kristusnya. Nah, yang dilihat oleh Abraham inilah yang dikatakan di Alkitab, lalu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Iya. Kenapa? Karena Abraham memberlakukan hal itu bagi dia. Dia menantikan tanah yang dijanjikan itu. Makanya dia tidak hidup sebagai orang Kanaan, walaupun dia ada di Kanaan. Dia sebagai orang asing di Kanaan itu. Kenapa? Karena dia menantikan yang real itu. Nah, bagi kita yang sekarang, kita bukan menantikan lagi, kita sudah punya. Nah, bagaimana kita memperlakukan yang sudah punya ini? Dengan real. Itu yang saya katakan tadi, memperhitungkan. Yang sudah dibukakan pada kita itu, kita perhitungkan itu berlaku bagi saya. Ya, di samping memperhitungkan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, Pak? Iya. Karena kita tidak bisa memperhitungkan kalau tidak memperhatikan. Iya. Ya, kan? Kemudian Pak, sorry, bisa satu lagi Pak? Silakan Pak. Level pemahaman ini yang sudah pasti pewahyuannya daripada Roh Kudus ya Pak ya, walaupun di PL. Iya, semuanya. Apakah begitu Pak? Semuanya begitu. Iya. Semuanya begitu. Tentu saja kan kalau PL itu masih agak mudah karena kan toh kita bisa membaca dengan referensi tulisan di Perjanjian Baru kan. Iya. Jadi untuk menilai PL itu kita dibantu oleh para rasul-rasul dengan pemahaman mereka yang ada di Perjanjian Baru, khususnya tulisan-tulisan Rasul Paulus. Jadi kita tidak bisa menyimpang dengan hal itu. Jadi kita ingin meng-compare-nya. Betul Pak. Betul. Iya. Berarti kita sudah berada di dalam track yang benar gitu Pak ya? Iya. Sekarang tinggal memperhatikan kita masuk level pemahaman yang benar. Iya, tinggal kita memperhatikan track itu, memperhatikan pembahasan-pembahasannya. Karena yang disampaikan itu kan Kristus, Pak. Disitulah disitulah sebenarnya diskusi yang kita sedang lakukan. Iya. Thank you Pak Yahya. Quite clear. God bless you Pak Yahya, Pak Jo. Baik. Jadi saya mencoba menguraikannya begini Pak, bahwa sangat mengerikan sekali Kristiani memahami rest in peace itu sebagai kematian, kan gitu. Ya kan? Karena kan gitu. Karena itu yang diajarkan, Pak. Itu yang diajarkan pada mereka oleh pendeta-pendetanya. Iya, bahwa dia sudah lepas dari tekanan dunia, gitu kan. Ya kan, dia tidak lagi berjuang seperti kita berjuang. Kan itu yang kalau sudah di dalam khotbah penguburan kan itu, berbahagialah saudara kita ini, padahal dia menderita waktu mati. Bahkan kita nggak tahu begitu dia mati bukan berbahagia, jangan-jangan nggak ketemu Yesus. Orang sejak dari awal dia masih menantikan Yesus, apalagi setelah dia mati. Aduh, jadi kacau ya Pak ya. Jadi yang saya bayangkan bahwa bangsa Israel dulu diperagakan Allah begini, maksudnya untuk supaya nanti ketika Yesus datang kalian mengerti. Gitu kan? Datanglah orang Kristen ini dengan satu ide. Begitu. Ada tertulis begini, ini artinya mati. Katanya kan gitu, rest in peace. Gitu. Jadi penting sekali kita memahami bahwa peristirahatan, yang beristirahat itu Allah. Itu tadi poin yang benang merah dari pembicaraan ini Pak ya. Karena banyak yang berpikir yang beristirahat adalah manusia kan gitu. Senin sampai Jumat kerja masa nggak istirahat gitu. Dia malah dia lihat Allah sampai sekarang yang belum beristirahat, kita yang beristirahat. Makanya kan kita selalu minta kan. Jadi Tuhan selalu kerja gitu nyediain orang punya kebutuhan. Iya. Pak Simon silakan. Terima kasih Pak Jo, selamat malam Pak Yahya. Malam Pak. Udah malam di sana ya? Sudah Pak.
Iya. Lebih malam Pak dari Jakarta. Jadi pertanyaan saya Pak, saya sangat tertarik dengan istilah yang diajarkan orang dahulu, yang diajarkan Allah kepada orang zaman dahulu. Itu sama dengan yang diajarkan kepada kita sekarang. Iya. Nah, ini yang mungkin kegagalan yang saya lihat di dalam sistem pendidikan dunia, pedagogi. Yang di dalam sistem pendidikan dunia itu adalah kurikulum. Memang ada perkembangan, tetapi diusahakan supaya yang diajarkan secara pedagogis itu yang dulu dengan yang sekarang dan yang akan datang itu sama materinya. Sehingga pemahaman mereka tentang sesuatu bidang keilmuan itu sama. Tetapi di dalam Tuhan itu, ternyata yang sama itu adalah cerita-cerita Nuh, cerita-cerita Abraham, itu saja Pak ya. Tapi dampaknya luar biasa. Sama Israel juga. Iya Pak. Karena itu karena itulah cerita yang Allah buat. Jadi Allah nggak bikin cerita lain ya, itu yang dia buat ya itu. Itu pula yang kita harus ceritakan, itu pula yang kita harus gali. Karena itu cerita yang Allah buat begitu loh. Iya Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa memang. Ya, ini hal yang baru bagi saya. Yang Pak Simon lihat itu luar biasa memang. Makanya di kitab Ulangan 6 Pak ya, yang katanya harus diulang-ulang di meja makan itu aja kan Pak? Iya, iya. Bahkan mereka harus rayakan dan lucunya ya agama Kristen sekarang bikin perayaan-perayaan juga, tapi merayakan, tapi nggak ngerti maknanya. Jadi sama dengan orang Israel itu mereka rayakan nggak mengerti maknanya. Itu memang antik memang. Mau dibilang kalau kita pikir-pikir memang antik, tapi manusia kita bisa lihat itulah manusianya justru kan. Iya. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Iya. Sangat baik bagi saya. Terima kasih Pak Jo. Ya, terima kasih juga Pak Simon ya. Ya, Pak Saragi silakan Pak. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam Pak JK. Malam Pak John Lee. Dari Alkitab Perjanjian Lama kita baca dan kita tahu bahwa Allah berhenti dari pekerjaannya adalah setelah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari itu. Setelahnya baru Allah istirahat. Sesuai pengalaman kita selama mengikuti ajaran-ajaran yang kita terima selama ini, antara lain, sesuai dengan Keluaran, Imamat, Ulangan, Yosua, dan lainnya yang cukup banyak dalam Perjanjian Lama tersebut, tentang mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari yang harus dilakukan hanya dalam 6 hari. Pertanyaan saya, Pak, sebagai orang percaya dalam Kristus, bagaimana kita tepatnya memaknai penciptaan tersebut secara konkret dan detail praktisnya dalam kehidupan kita, sehingga kita juga ikut sepenuhnya mengerti berhenti yang Allah maksudkan sesuai dengan Ibrani 4 ayat 10 tersebut. Terima kasih, Pak. Iya. Berhenti ya berhenti. Dia tidak mengerjakan lagi. Nah, sebagaimana yang sering kita suka bahas bahwa perjalanan perjanjian lama itu kan gambaran, Pak. Gambaran itu kalau Pak John Lee bikin gambaran, Pak John Lee masih bekerja nggak? Iya. Masih bekerja kan? Karena Pak John Lee kan katakan ingin punya rumah. Lalu Pak John Lee kan bikin blueprint-nya kan? Iya, betul. Nah, ketika rumahnya sudah ada, Pak John Lee bikin blueprint-nya nggak? Enggak. Enggak. Berarti kan berhentinya ketika sudah ada rumahnya dong. Betul. Jadi pekerjaan Allah itu sebenarnya berhentinya setelah ada rumahnya. Sebelum ada rumahnya, dia masih bekerja. Nah, banyak orang melihat bahwa Allah berhenti di kitab Kejadian 1 saja. Jadi dia bikin hari 1 sampai hari ke-6, lalu hari ke-7 dia berhenti. Lalu orang bilang Allah sudah berhenti bekerja. Padahal kalau kita lihat di dalam kegiatannya setelah pasal 1 dan seterusnya, Allah bekerja terus tuh. Iya kan, dia kan membuat gambar-gambarnya kan. Dia buat air bah, itu kan Allah yang bekerja. Dia buat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia kan kemarin kita sudah bahas, namanya akulah. Akulah itu aku yang bekerja, aku yang bertindak. Akulah, itu kan akulah. Ehye itu. Namanya Allah itu Ehye. Dia Allah yang bertindak, Allah yang hadir.
Allah yang ada, gitu. Nah, jadi Allah bekerja terus sebenarnya, tapi ada satu peristiwa yang dia memperagakan. Ada satu peristiwa yang dia memperagakan yang disebut dengan hari perhentian. Nah, itulah peristiwa hari penciptaan, hari pertama sampai hari ke-7 itu. Karena hari ke-7 itu adalah hari perhentian. Ini peragaan, satu segmen peragaannya dia. Habis itu kan ada segmen-segmen lain yang kita suka bahas kan, ada segmen air bah dengan Nuh, ada segmennya Abraham sampai Ishak, sampai Yusuf, sampai Yakub gitu kan, ada lagi segmennya Israel, lalu pemerintah. Itu segmen-segmen yang Allah bekerja. Allah tetap bekerja. Sampai kapan dia bekerja? Sampai Yesus datang menyelesaikan pekerjaan Allah. Nah, ini dia. Jadi Yesus datang menyelesaikan pekerjaan Allah, mengakhiri pekerjaan Allah. Makanya dikatakan di kayu salib, sudah selesai. Kata sudah selesai itu penting. Herannya orang kok sampai sekarang, Yesus aja udah ngomong, udah di kayu salib nih. Yesus udah ngomong, udah selesai. Masih itu persepuluhan, masih persembahan sulung, masih. Jadi orang nggak ngerti itu kata selesai. Nah, kalau kita nggak mengerti kata selesai, maka orang tidak pernah masuk dalam hari perhentian Allah. Jadi bisa melihat betapa riskannya agama Kristen itu. Yang sudah diselesaikan Allah, mereka bilang belum. Itu parah kalau menurut saya. Kita sudah diberikan keselamatan, mereka bilang belum. Tunggu Yesus datang. Yang sekarang Pak, apa? Statusnya aja. Itu teologi loh. Di dalam teologi itu diajarkan. Di sekolah teologi besar. Mainstreamnya besar. Keselamatan yang kita miliki sekarang itu hanya status. Realnya kapan? Realnya nanti. Kalau Yesus datang. Jadi sekarang ya status doang. Apa artinya status? Di hadapan Allah nggak ada status-status. Zaman nanti maupun zaman dulu, zaman Nuh aja tuh nggak ada status-status. Jelas, mati-mati. Kan begitu. Jadi di hadapan Allah nggak, tapi itu teologi. Teologi dia bisa kutip demikian, karena dia nggak ngelihat realita Allah. Jadi dia bilang kamu cuma dapat status. Sama seperti Bapak udah beli rumah, ya Bapak punya statusnya doang, Pak. Loh, saya udah panjar, itu status doang. Parah kan keselamatan kayak begitu. Bisa bayangkan loh, itu kita mungkin nggak terlalu tahu ke dalam. Maksudnya itu dalam teologi yang begitu dalam, dan itu di belakang. Itu di belakang gereja-gereja besar. Nah, kita mungkin cuma lihat di depannya kan, orang cuma tepuk tangan, orang hanya haleluya, haleluya. Tapi di belakangnya itu fondasi-fondasi yang bukan Kristusnya kuat. Dahsyat loh kalau kita melihat itu, betapa kungkungannya itu betapa dahsyat. Nah, karena mereka tidak melihat pekerjaan Allah yang sudah selesai. Kalau kita tidak melihat pekerjaan Allah sudah selesai, bagaimana kita bisa masuk ke hari perhentian Allah? Kan tadi begitu kan? Ya. Kita masuk ke hari perhentian Allah karena Allah sudah selesai. Jadi bisa bayangkan kalau orang bilang Allah perhentian Allah itu belum ada. Ya berarti dia bilang Allah belum selesai. Ini orang bisa ngatur Allah loh. Teologi itu. Nah, kita sekarang melihat realita di dalam Alkitab tertulis dengan jelas begitu, sudah selesai ya. Kita harus melihatnya juga selesai. Lalu kapan selesai? Di kayu salib. Nah, di dalam perjanjian lama, Allah peragakan hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-7. Itu Allah peragakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi itu memang rancangan Allah sudah selesai. Jadi selesai dia peragakan. Tapi sekali lagi, perjanjian lama itu kan memperlihatkan Kristus, Pak. Jadi Allah berbicara tentang Kristus, itu selesai. Hari ke-7 itu bicara Kristus selesai. Bangsa Israel praktekkan. Nah, bangsa Israel harusnya juga melihat Kristus. Sebagaimana Abraham melihat Kristus, Yakub melihat Kristus, Ishak melihat Kristus, Yusuf melihat Kristus. Harusnya Israel melihat Kristus. Seharusnya kita juga sekarang, apalagi kita yang sekarang. Secara sejarah pun sudah selesai. Kan gitu kan? Secara timing di dalam dunia pun sudah selesai, apalagi kita sekarang. Harusnya lebih bisa melihat begitu. Makanya kita ini sekarang ini berbahagia. Zaman Abraham bayangkan bisa melihatnya belum terjadi, tapi dia sudah lihat itu terjadinya sudah selesai, dan dia memperhitungkan yang terjadi pada Yesus ribuan tahun itu berlaku bagi dia ribuan tahun sebelum itu terjadi. Jadi dia hidup dengan pola yang Yesus sudah hadirkan itu. Kita pun demikian sekarang.
Kita melihat bahwa dulu Yesus sudah selesaikan itu, saya harus berlakukan pada saya sekarang begitu. Sama seperti orang warga negara. Nah, ini bagus juga nih contohnya. Saya warga negara Amerika sekarang. Kalau saya ada di Indonesia, ya saya melihat negara saya punya peraturan. Nah, jadi saya di Indonesia memperhitungkan keberadaan saya di Indonesia ini sebagai warga negara Amerika. Saya punya protection sebagai warga negara Indonesia. Itu yang harus ada pada kita. Jadi kita harus tahu tuh realitas sekarang yang ada di Amerika itu apa, supaya saya mendapatkan keuntungan-keuntungan hidup di dalam Indonesia ini. Begitu kita memperhatikan apa yang sudah diakhiri oleh Allah. Nah, kalau kayak kita begitu, rest, protection Allah yang sudah tersedia di dalam Kristus ya. Sekali lagi bukan status. Kalau kita cuma status, parah hidup kita. Itu real, bukan status lagi. Itu de facto, de jure. Bahwa sudah diberikan kepada kita, menjadi hak kita karena kita adalah anak-anak Allah. Kita harus melihat itu dan memperhitungkan, begitulah saya. Kalau kita tidak melihat inilah yang disebut the rest, maka kita binasa gitu. Binasa, benar-benar binasa. Karena kita diperlihatkan orang-orang dulu aja binasa, apalagi kita yang sekarang sudah dalam realitanya nggak melihatnya. Kan parah. Mereka dulu yang dijanjikan aja bisa binasa, ini sudah terjadi loh ini. Real bagi kita sekarang, tapi kita tidak memperhitungkan itu, lebih binasa lagi. Jadi begitulah cara kita melihatnya, Pak. Kalau tadi ditanyakan oleh Pak John, bagaimana kita melihatnya. Oke, terima kasih Pak. Berarti artinya kita melangkah aja Pak ya, percaya melangkah dalam iman gitu aja Pak ya. Ya, memang iman. Ya. Jadi kita tidak punya, kita tidak mempertanyakan. Kita tidak mempertanyakan iman itu, kita melihat iman itu, kita melihat Kristus dibukakan pada kita, dan ini yang Kristus. Udah berjalan dengan ini. Berjalan dengan ini. Nah, kita yang ada dalam Kristus, sekali lagi mental kita harus berubah. Jangan ditakutkan oleh penguasa yang lama itu. Karena penguasa yang lama itu kan sudah selesai dia punya urusan. Kita sekarang berpaut kepada Kristus yang baru yang diperlihatkan. Itu bagus. Kalau menurut saya nyamanlah hidup dengan Kristus yang benar-benar membukakan pada kita ya. Sekali lagi kan kita kan tidak bergantung pada agamawi. Makanya harus lepas dulu dari agamawi. Baru kita bisa melihat Kristus dan nyaman di situ ya. Oke. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak Jaga. Terima kasih Pak Jo. Lanjut Pak yang lain. Baik Pak Saragi, terima kasih juga. Baik, saya ke pertanyaan atau chat dari Bro Joy ya, Joy Mahargia. Tanya Pak Jo, melihat Kristus dengan iman dan perbandingannya dengan mengerjakan keselamatan, oke, menurut saya sih, ini dua hal yang saling berkaitan sebenarnya. Kalau saya lihat, awalnya itu pasti melihat Kristus dengan iman. Setelah kita bisa melihat Kristus dengan iman, pastilah kita bisa mengerjakan keselamatan itu. Karena tidak mungkin kita bisa mengerjakan keselamatan tanpa terlebih dahulu kita bisa melihat Kristus dengan iman. Saya kira kan begitu. Ya, apakah ada pendapat Pak Tony yang lain sehubungan dengan ini? Oke, kita otomatis ya sudah hidup dengan iman anak Allah itu sedang mengerjakan keselamatan yang sudah tersedia. Jangan kita keluar dari sana. Itu kalau saya sih pertanyaan itu sudah menyatu di situ ya. Mungkin saya tangkap sedikit ya Pak Bro Jor yang tanyakan, selesai kok masih harus kerjakan gitu kan. Mungkin yang dimaksud selesai itu adalah dari sisi perjuangan kita sebagai manusia Adam, udah selesai, dengan dosa udah selesai, kita dalam Kristus ya kan, nggak ada usaha manusia lagi untuk mencapai Allah gitu loh. Nah setelah kita dalam Kristus, ada pekerjaan yang harus kita lakukan sesuai pimpinan Roh, sesuai apa yang ditunjukkan oleh Bapa. Itu tugas kita nantinya ya, dari setelah kita jadi ciptaan baru ada pekerjaan yang Tuhan akan tunjukkan apa yang dikerjakan, masing-masing beda tentunya ya, sesuai pimpinan Roh, sesuai apa yang diperlihatkan oleh Bapa. Seperti Kristus katakan, dia tidak akan lakukan apapun kalau dia melihat apa yang Bapa kerjakan. Itu naik ke depannya setelah kita selesai dengan manusia Adam, manusia lama kita. Oke. Ya, itu yang dimaksud selesai. Ya.
Iya, apa yang Pak Tony bilang itu sudah benar. Memang mungkin maksudnya sama ya, dalam hal ini iman tuh yang dimaksud oleh Joy juga iman anak Allah. Cuman mungkin yang dibingungkan oleh Joy adalah kok sudah selesai tapi kok masih dikerjakan. Nah ini yang kita harus bisa mengerti apa yang disebut dengan sudah selesai. Karena orang berpikir keselamatan itu kan harus beribadah, harus begini. Dan Yesus bilang, oh sudah selesai. Tapi harus dikerjakan. Nah, kerjakanlah keselamatanmu. Lalu kita berpikir kerjakan itu yang ibadah-ibadah itu lagi. Jadi kita akan berpikir kembali kepada yang lama-lama itu kalau kita tidak tahu yang baru ini apa. Nah, ketika Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan, dia berbicara realita di dalam Kristus yang baru. Jadi yang di baru itu ada yang harus kita terlibat. Yang saya suka bahasnya pakai katanya terlibat. Karena kita kan dapat hidup yang baru. Ya, hidup yang baru ini yang tanda kutipnya kita kerjakan. Bukan supaya kita dapat hidup yang baru, tapi hidup yang baru ini kita kerjakan supaya kita hidup di dalam hidup yang baru. Gitu. Kalau yang sudah selesai itu segala usaha untuk mendapatkan hidup yang baru itu sudah selesai. Ini dua hal yang memang berkesinambungan, tetapi harus dimengerti tentang apa yang selesai dan apa yang harus dikerjakan. Itu dulu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi di satu sisi dia bersambungan, tapi dua hal juga yang berbeda. Oke. Baik. Pak Jeremy. Silakan Pak Jeremy. Kesaksian juga boleh, pertanyaan boleh, atau pernyataan boleh, apapun boleh, Pak. Malam Pak Cu. Malam, Pak. Pak ya, ini ada yang mau saya tanyakan, 1 Petrus 2 ayat 21 mengenai panggilan nih. Oke. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apakah meninggalkan teladan bagimu dan mengikuti jejaknya, apakah manusia daging itu mati tuh Pak ya? Atau gimana Pak? Makanya itu yang tadi kita katakan, kita harus melihat apa yang sudah dia kerjakan kan. Jadi ya tentu saja mati daging itu bagian yang kita lihat bagaimana Yesus memberikan teladan bagi kita. Coba saya ambil ayatnya ya. Sama seperti gambaran kemarin itu, si Musa itu kan. Jadi Musa dipanggil untuk keluar membawa bangsa Israel. Jadi mereka melihat sama seperti itu. Jadi kalau gambaran Musa adalah gambaran Kristus, ya kita sebagai pengikutnya ikut gitu dengan Musa. Gitu. Nah, demikian juga dengan yang kita lihat dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan sebagai teladan. Kata teladan ini kan bagus sekali sebenarnya. Ini lebih tepat teladan. Jadi apa yang Tuhan teladankan kepada kita, gitu kan? Nah, ini yang jadi masalah di dalam gereja-gereja. Banyak kan orang melihat Tuhan teladankan kita, dia bangun pagi loh. Dia berdoa buat pelayanan dia. Dia mau sebelum dia melayani dia berdoa dulu. Nah, ini orang lihat itu. Teladan itu. Orang tidak melihat teladan yang Tuhan perlihatkan sebenarnya. Teladan Tuhan perlihatkan itu kan dia taat sampai mati. Nah, kata taat ini kenapa nggak dilihat? Itu yang tadi kita lihat kan, mereka kan tidak masuk ke dalam hari perhentian itu karena ketidaktaatan. Yesus memberikan teladan lain, dia taat. Dia taat terhadap apa? Terhadap yang dia lihat Bapa kerjakan apa. Ya, dia melihat Bapa kerjakan itu, dia taat terhadap itu. Dengan kata lain, Bapa sudah menjadi teladan terlebih dahulu terhadap Yesus. Nah, kita melihat apa yang Yesus kerjakan. Ya kan? Nah, Yesus menjadi teladan buat kita. Lalu kita melihat bagaimana Yesus bertahan dalam perjalanan dia itu. Demikian juga kita. Kalau bicara tentang dia sampai mati, ya kita bisa melihat bahwa kita pun bisa bertahan sebenarnya. Sampai betul-betul pure. Seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi itu bukan hal yang sulit, karena sudah dikasih lihat bahwa Yesus bisa melakukan itu di dalam keberadaan dia dalam dunia ini, dalam tubuh yang daging ini. Jadi itu contoh yang bagus, itu teladan yang bagus. Kalau Yesus bisa seperti itu, maka seharusnya kita juga bisa seperti itu. Karena sebenarnya ada roh yang sama kan? Kan roh yang sama itu beserta dengan Yesus, roh yang sama itu juga beserta dengan kita. Saya melihat teladan-teladan itu, sebenarnya melihat
apa yang Yesus teladankan sekali lagi itu bukan tindakan-tindakan yang terkait dengan urusan manusia, tapi tindakan dia terhadap panggilan. Tadi bagus Jeremia katakan itu adalah panggilan. Jadi terhadap panggilan kita apa? Keluar dan masuk ke dalam hari perhentian. Bagaimana perjalanan Yesus membawa itu? Kan Yesus kan dia kan masuk ke dalam dunia, sama seperti kita kan. Berarti kan Yesus juga harus keluar dan dia harus masuk ke dalam perhentiannya kan. Dan itu yang dia kerjakan sampai dia bisa mati dan kemudian ya membawa kita keluar. Baik. Oke, thank you Pak ya. Thank you Pak Jeremy. Baik Pak Jeremy. Mungkin salah satu bentuk ketaatannya juga yang terlihat jelas di Alkitab adalah dia muncul di umur 30 Pak, gitu ya. Kalau saya jadi Yesus, sejak umur belasan tahun saya sudah muncul tuh Pak. Makanya namanya Yosua. Menang banyak saya Pak. Bukan cuma 3 tahun ya. Bukan cuma 3 tahun ya. Iya. 30 tahun tuh menang. 30 tahun. Oke. Ya Pak Agustinus, silakan Pak. Iya, terima kasih. Tadi sepertinya sudah dijawab oleh Pak JK tadi sedikit. Ini soal ketaatan ini Pak. Saya ingin tanya soal ketaatan tadi, bahwa orang Israel mereka keluar dari Mesir tapi kemudian gagal masuk ke Kanaan karena ketidaktaatan tadi. Itu tadi mungkin saya juga bisa jadi tema khusus soal ketaatan ini menurut saya. Jadi persoalannya adalah begini Pak. Tadi juga Bapak sudah singgung soal daging itu Pak ya. Bahwa daging itu tidak bisa Pak. Kita ini kan naturnya daging. Meskipun kita sudah hidup dalam Kristus, daging itu masih ada. Dan dulu nikmat daging itu gitu loh Pak. Kekuatannya begitu mencengkram. Itu sangat tidak mudah kita untuk taat kepada Tuhan, untuk melepaskannya, karena apa ya? Ya seringkali itu kayak kita berangkat dari kekalahan-kekalahan. Saya ingin bagaimana supaya kita bisa taat dan kita tidak bernasib seperti orang Israel itu, binasa dan tidak gagal. Gagal masuk ke dalam Kanaan gitu loh Pak. Sebenarnya ketidaktaatan itu sama dengan ketidakpercayaan. Sama itu. Jadi ketidakpercayaan artinya tidak beriman. Nah, karena kata percaya itu seharusnya diterjemahkan sebagai iman. Jadi tidak taat itu sama dengan tidak beriman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalaupun kita diberikan penglihatan akan realita Kristus, karena kita kan bisa taat itu kalau dikasih penglihatan realita Kristus. Nah, jadi kalau saya dikasih lihat penglihatan mengenai realita Kristus, itu berarti saya tanda kutipnya sudah keluar dari Mesir. Ya, jadi seharusnya saya menghargai penglihatan-penglihatan itu atau Kristus yang diperlihatkan, diwahyukan kepada saya itu. Karena saya tahu bahwa sekarang saya sudah punya posisi yang baru, realita yang baru, natur yang baru. Harusnya begitu. Karena saya dulu jadi budak. Nah, ini menjadi masalahnya. Kita ini semacam orang yang tidak tahu asalnya. Ya kan, walaupun kita daging dan kadang-kala kita menggunakan daging itu sebagai pertahanan kita. Itu sebenarnya karena ketidaktaatan. Jadi sifat dari ketidaktaatan kita ya, sampai kita memilih daging itu. Sebenarnya kalau di dalam sisi Allah, daging itu kan sudah dikalahkan. Kan Fir'aun itu sudah dikalahkan. Mesir itu kan sudah dikalahkan. Sekarang cuma tinggal perjalanan kita untuk masuk ke dalam hari perhentian Allah. Ini pilihan pada kita. Ini bicara kitanya, bukan daging lagi, Pak. Ini bicara kitanya. Kitanya memilih. Kita yang mana? Kita yang sudah keluar dari maut itu. Kita yang sudah keluar dari Firaun itu. Kita, jiwa kita ini. Nah, kita mau pilih apa? Nah, kalau kita mau pilih daging, silakan. Memang betul daging menarik. Itulah sebabnya kita perlu melihat apa yang Allah kerjakan. Dan satu lagi sisinya, kita mengarahkan kita punya pandangan kepada tujuan. Ini yang harus kita kalau menurut saya sih, di dalam diri kita sendiri, kita harus rubah dulu cara kita melihatnya. Ya. Kita melihatnya keluar dari Mesir ini hanya untuk kemanjuran saya, keberuntungan saya, daging saya, ataukah kita melihat tujuan?
Jadi mengarahkan kepandangan kita kepada tujuan. Itu akan membuat kita bisa berjalan mengalahkan, bukan cuma mengalahkan daging. Sebenarnya dengan berjalan dengan seperti itu sudah mengalahkan daging. Karena tetap terarah kepada tujuan. Itu yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu mengarahkan pandangan mereka kepada tujuan. Masuk Kanaan, masuk Kanaan. Apapun keadaannya Kanaan. Kenapa? Karena Mesir sudah dikalahkan. Itu pandangan, itu bagus sekali. Kalau saya menurut saya perkataan Yosua itu waktu mereka kembali dari melihat Kanaan itu bagus sekali. Mesir sudah dikalahkan, apalagi Kanaan. Kecil Kanaan. Padahal mereka lihat di Kanaan itu raksasa. Tapi bagi Yosua, nothing. Dia melihat Kristusnya. Jadi sebenarnya susahkah mengalahkan daging? Nggak susah. Itu hati kita, ya, hati kita yang memilih, Bagi saya sih, ya, saya lebih senang pilih Kristusnya. Karena daging, apa yang kita nikmati dari daging? Sama, itu tuh terus, tiap hari itu terus. Tiap hari itu terus. Kita pikir lebih baik. Nggak ada yang lebih baik dari daging. Daging ya itu aja produknya. Di Kristus, wow, banyak yang baru yang tidak pernah kita lihat di dalam Kristus. Dan itu menyenangkan. Setiap dibukakan itu menyenangkan. Nah, kalau kita sudah mulai melihat seperti ini, kita lebih melihat banyak menangnya dalam Kristus daripada dunia. Gitu. Nah, ini tentu saja kita perlu banyak melihat. Jadi banyak melihat dalam Kristus, lalu mengarahkan kepada tujuan, lalu berjalan. Tinggal tetap di dalam apa yang telah Allah tetapkan itu. Pasti bisa gitu ya. Oke. Pak Jo. Ya, silakan Pak Simon. Mengenai cook. Kita sudah di dalam Kristus, tapi sebenarnya ada cook yang diberikan seperti dijelaskan tadi oleh Pak YK. Nah, cook itu sebenarnya kayak kompas gitulah. Atau cook bagi bangsa Israel itu yang di padang gurun, ada tiang awan, tiang api, mungkin seperti itu. Atau cook seperti yang mana ya? Ada istilah yang Pak YK biasa pakai, atau yang Pak YK pakai sebagai nama anak itu, Pak. Nah, saya melihat di teman saya orang Kalimantan Tengah, orang Kristen. Dia selalu mengatakan bahwa ini adat istiadat. Kalau dia mau keluar pagi ke kantor apa aja, selalu dia itu tidak langsung keluar. Dia berdiri sebentar di teras, kemudian dia rasa seperti ada apa gitu, ada gerakan atau ada firasat. Lalu dia putuskan, wah ini hari pasti ada apa-apa, jadi saya harus bersiap-siap diri gitulah untuk mengatakan sesuatu kalau seandainya bertemu dengan permasalahan seperti itu. Nah, ini cook ini seperti apa ya Pak YK? Terima kasih Pak YK. Ya. Itu kita lihat di dalam, coba saya share ya. Matius itu ada di dalam Matius 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi rest ya. Sekali lagi rest, ini kata lega ini bukan kelegaan tapi rest kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, kata kuk yang kupasang ini bukan kupasang. Ya, jadi bukan seakan-akan ada satu kuk yang dipasangkan kepada kita. Betul, itu adalah kuk juga yang kita harus pikul. Ya, kita pikul. Tapi kuk ini adalah, sekali lagi, lebih bagus King James. Di dalam kelegaan ini aja sudah bagus King James ya. Kalau kita lihat di dalam King James ini kan, come unto me all ye that labor and are heavy laden. I will give you rest. Saya akan berikan kamu rest. Yang tadi ya, kelegaan itu rest. Kemudian take my yoke. Nah, ini dia. Take my yoke upon you. Ya, jadi cook ini yang tadi dikatakan cook itu ya, my yoke ini. Jadi bukan pikulah cook yang kupasang.
Walaupun memang cook juga gitu ya. Tetapi apa itu cook? Cook itu adalah tanda kutipnya hukum, kehidupan. Ya, my yoke itu ya aku punya kehidupan, aku punya hukum, aku punya ya itu untuk mengendalikan kamu, untuk batasan-batasan perjanjianku, boleh dikatakan begitu untuk cook, Pak. Jadi sekali lagi, bukan Yesus lepas daripada cook itu dia taruh pada kita. Bahasa Indonesia silakan saja begitu. Cuman kita harus mengerti konsepnya bahwa yang Yesus berikan kepada kita itu adalah dirinya. Dirinya sebagai hukum itu, kehidupannya, dirinya. My yoke, gitu kan. Cook yang kupasang. Kemudian belajarlah kepadaku. Nah, belajar my yoke itu. Belajar saya punya hukum, belajarlah kehidupan saya, belajarlah padaku. Itu dia, Pak. Jadi yang kita suka bahas bahwa ada Christ in you, ada kehidupan Kristus, dan hidupilah itu. Itu sebenarnya akan membuat kita capai kepada hari peristirahatan. Sekali lagi, cook ya seperti bukan hukuman tapi hukum ya. Ada apa namanya yang membatasi. Ada lagi kan istilah cook perhambaan, kan mereka begitu ya. Itu kehidupan dalam penghambaan, ada kendali, ada hukum bagi mereka. Tapi ini adalah cooknya Kristus, Pak. Gitu ya. Oke. Ada lagi pikul salib, Pak. Ya, sama lah itu. Sama lah. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya waktu lagi untuk 1-2 pertanyaan. Oh, Pak Vincent. Iya, ini menarik sekali ya yang disampaikan Pak JK dan kita pelajari bersama, kita pahami bersama bahwa the rest itu punya dua makna, dua hal penting, baik bagi yang di luar Kristus maupun yang di dalam Kristus. Bagi yang sudah percaya atau yang sudah menerima kematian dan penguburan dan kebangkitannya itu, ini justru sebuah warning yang luar biasa ya. Bahwa the rest itu adalah sebuah, bukan cuman pada titik the rest, tapi sebuah perjalanan hingga tiba pada sebuah manifestasi Kristus yang dinyatakan di dalam diri kita yang telah menerima Dia, atau Dia yang hidup di dalam kita sebagai baitnya. Artinya disitulah manifestasi hukum Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan ya kalau kesaksian saya ternyata benar bahwa yang disampaikan tadi, urusan seseorang yang hidup di dalam Kristus itu bukan cuma keluar dari Mesir, kemudian mendapatkan semua berkat-berkat dari Kristus, tetapi urusannya adalah bagaimana Kristus dimanifestasikan, bagaimana Kristus memerintah. Ini yang saya kok lihat gitu ya. Oh, ternyata pemahaman saya keliru. Bahwa kalau saya menerima kematiannya, banyak sekali motivasi di dalam diri saya kan. Wah, jadi luar biasa nih kalau sudah di dalam Kristus nih. Dan ternyata pemahaman-pemahaman itu menurut ukuran daging saya. Bukan menurut, tadi itu Pak, melihat. Bukan dalam sudut pandang Allah. Dan bukan lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah kedagingan saya. Dan ini yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa benar bahwa dua hukum itu ketika dalam perjalanan ini benar-benar saling bertentangan. Ya. Dan itu sebuah pilihan, betul Pak. Apakah kita mau taat pada penguasa yang baru, untuk tiba nanti pada titik the rest itu, perhentian nanti, ataukah kita balik lagi menjadi manusia yang lama. Dan itu bagi saya tadi ya, saya dapat sekali sebuah message yang sangat-sangat mendalam, bahwa nggak bisa serta-merta, wah di dalam Kristus. Itu bukan berarti kita meninggalkan semua ritual agamawi, nggak ikut gereja, tetapi banyak hal yang masih
harus dilihat secara seksama bagaimana Allah itu mau memperlihatkan sudut pandangnya, dan kita diminta untuk menyamakan sudut pandang kita dengan sudut pandang Allah. Ya mungkin tadi ya the yoke itu ya, sebuah kehidupan kan, kehidupan yang baru. Jadi melihat pada kehidupan yang baru, bukan melihat pada kehidupan yang lama. Jangan sampai seperti orang Israel yang sudah keluar dari Mesir, tapi tidak menghargai, tadi Pak JK sampaikan itu. Enggak melihat lagi apa yang sudah Allah kerjakan di dalam apa namanya kehidupan yang mengeluarkan seseorang dari kehidupan yang lama dan masuk pada kehidupan yang baru. Nah itu kan, itu bagi saya, bagi tadi message yang saya ambil itu sebagai apa namanya, ketika orang yang sudah keluar, bagi yang percaya itu dalam sekali, Pak. Ya saya rasa itu tekanannya di situ. Ini kehidupan baru yang harus dijalani ya. Kalau kehidupan baru memiliki hukumnya begitu, hukum-hukum Kristusnya seperti itu, ya dijalanin. Kan kita mau melihat bagaimana Kristus dimanifestasikan, mau melihat pada titik the rest itu. Kalau kita kembali lagi buat apa gitu? Buat apa berfellowship ngeria sementara kedagingannya yang terus diikutin? Artinya mau melihat enggak pada realita Kristus atau kebenaran yang sudah Kristus berikan kepada kita? Ataukah kita masih melihat pada ketidakbenaran yang masih kita anggap itu sesuatu yang enak secara dagingnya atau secara jasmaniah ini? Dan kedua sih pada posisi di luar Kristus ya, ini yang fatal tadi, bahwa apa yang dicari di dalam the rest itu ternyata sebuah impian, khayalan, bahwa dengan melakukan berbagai ragam ritual agamawi, ritual kalau di dalam agama Kristen ya semuanya itu ya, yang menunjukkan bahwa the rest adalah hari Minggu, ke gereja, beribadah, itu semua adalah palsuan dan dianggap itu hanya untuk memuaskan kedagingan mereka, bahwa ya tadi sudah datang ke gereja 6 hari bekerja, bahkan 5 sampai 6 hari bekerja, kemudian dibayarkanlah itu semua kedagingan itu dituntaskan pada hari Minggu, supaya apa yang kita lakukan secara duniawi sudah beres di hadapan Tuhan di hari Minggu, sebagai bentuk perhentian. Dan ini yang tadi dikatakan udah super ngaco, super menyesatkan. Justru ini menghina hakikat makna the rest itu sendiri, bahwa bukan itu ternyata the rest itu manifestasi Kristus setelah segala hukum Taurat, segala hal yang kita anggap, tadi Pak Tony, Pak Dokter juga menyebutkan, yang ibadah fisik itu kita anggap menjadikan jalan kita untuk selamat, itu udah dihapus, dibatalkan oleh Allah bahkan. Jadi kenapa lagi menengok-nengok ke sana, ke hal-hal yang berkaitan dengan hukum Taurat, bahkan dicampur baur lagi dengan kegiatan-kegiatan Yesus selama Yesus hidup dalam pelayanannya. Ini kan benar-benar sebuah manifestasi iblis di dalam situ, bukan manifestasi Kristus. Manifestasi iblis yang dibungkus oleh ritual-ritual di dalam hukum Taurat plus kegiatan-kegiatan Yesus dalam pelayanannya. Nah ini saya rasa yang perlu dilihat oleh siapapun yang masih berada di dalam kungkungan agamawi itu, bahwa yang dikerjakan itu ya manifestasi iblis, tetapi bungkusnya, labelnya itu luar biasa. Kalau dilihat, bahkan yang Allah itu tegas sekali ya, kalau saya lihat di Efesus 2 ayat 15 ya Pak ya, boleh dibuka nggak Pak? Bahwa
di situ Allah sendiri sudah mengatakan semua itu dibatalkan yang pertama itu. Jadi tidak ada lagi yang secara fisik. Nah, itu kan sebab dengan matinya Kristus itu sebagai manusia, ia telah membatalkan Taurat. Ya termasuk kan di dalamnya ya acara urusan-urusan perpuluhan lah, buah sulung lah, dan segala macam. Dengan segala perintah dan ketentuannya, artinya kan perangkatnya ya Pak ya. Di situ ya Pak yang dibatalkan ya Pak. Nah, artinya disinilah titik, kalau saya lihat sih, titik baliknya untuk masuk kepada the rest itu, manifestasi Kristus itu, yang the second itu. Apakah seperti itu ya Pak JK ya? Mungkin dari ayat ini boleh dielaborate lebih jauh Pak. Terima kasih Pak Jo, Pak JK, thank you. Baik, silakan Pak JK. Dengan matinya dia maka sudah selesai. Itulah pekerjaan yang sudah diselesaikan Allah. Sekarang dia membawa kita ke dalam satu manusia baru. Dan dalam satu manusia baru inilah dia kemudian memperkenalkan apa yang disebut dengan the rest itu. Jadi sekali lagi konsep the rest-nya itu berbeda dengan the rest-nya manusia. Manusia itu kan berpikir the rest-nya dia ya daging ini yang rest gitu kan. Tinggal menerima berkat-berkat, tinggal disuapin makan begitu. Kalau perlu makanan turun dari langit. Itu berbeda sekali konsep itu. Nah, itu yang kita juga perlu clearkan dalam pemikiran kita supaya kita tidak ternina-bobokkan dengan janji-janji sorga oleh para pengkhotbah itu ya. Tetapi kita justru berjalan dalam the rest itu, mengerjakan tanda kutipnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, atau kerjakanlah keselamatanmu itu. Supaya kita terlibat. Kalau enggak ya kita nggak terlibat karena kita nggak tahu apa the rest ya kan. Kita berpikir the rest itu ya Tuhan yang bekerja, saya mau rest aja. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, kita bisa konklusi ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya, jadi apa yang tadi Pak Vincent katakan itu, saya coba ambil lagi ya, bahwa dengan matinya sebagai manusia, jadi dengan matinya sebagai manusia ya, bukan sebagai Allah ya, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sudah selesai hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan keduanya. Keduanya ini adalah yang di atas ya, semua manusia ya, yang jauh dan yang dekat ya, yang Yahudi maupun Yunani, itu maksudnya di situ. Jadi menciptakan semua manusia itu menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi hanya ada satu manusia baru. Dan di dalam dirinya inilah dia bekerja dan memperlihatkan realita yang baru. Tentu saja berarti sudah ada yang sudah dia selesaikan melalui kematiannya ini. Tidak ada lagi realita yang lama, tetapi sudah ada realita yang baru. Kita perlu menyadari hal itu supaya kita tidak, sekali lagi saya katakan, tidak ternina-bobokan oleh ajaran-ajaran dunia, sehingga kita tidak melihat dan tidak mendapatkan apa yang Tuhan katakan sebagai hari peristirahatanku itu, yang memang menjadi tujuan Tuhan melalui panggilannya. Tadi kita juga sudah bahas tentang panggilannya. Dia memanggil semua orang untuk masuk ke dalam hari perhentiannya itu. Dan dia bekerja untuk supaya orang-orang itu bisa sampai ke situ, dan dia sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya itu. Bagi kita adalah tinggal melihatnya, apa yang sudah Allah kerjakan itu, dan memperhitungkannya. Ini bagus sekali. Kalau kita lihat yang Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat ke-9 dan seterusnya, sebelumnya dia sudah menyinggung tentang Yesus yang mati dan kita juga ikut mati, Yesus yang dikuburkan kita juga sudah ikut dikuburkan, dan Yesus yang dibangkitkan kita pun juga sudah ikut dibangkitkan. Dan di dalam posisi kita sebagai orang yang kita sudah dibangkitkan ini, kita harus punya pemahaman karena kita melihat realita itu. Dia katakan ayat ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Ini kita harus punya pemahaman ini.
bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kita. Lalu bagaimana dengan ajaran-ajaran yang masih mengatakan bahwa nanti kalau kita mati baru kita dibangkitkan? Itu kan bertentangan dengan pasal yang ini. Karena kalau sesudah ia bangkit, kita juga bangkit. Jadi kalau sesudah ia bangkit, kita juga bangkit, maka kalau maut tidak berkuasa lagi atas dia, berarti maut juga tidak berkuasa atas kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Begitu betul kita harus melihatnya, ya, bahwa kematian kita bersama dengan kematian dia itu adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Begitulah kita memandangnya. Ya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, maka kehidupan kita pula yaitu Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Lalu di dalam ayat ke-11 inilah yang dikatakan dengan memperhitungkannya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Demikianlah hendaknya kamu memperhitungkannya. Itu kalau bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus ya. Reckon. Likewise, reckon. Ya. Reckon. Memperhitungkannya. Apa tadi bahasa Indonesianya mungkin sederhana, tapi memandangnya, menerapkannya. Bahwa kamu sudah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Kenapa kita harus melihat hal ini? Karena ini yang telah dikerjakan Allah. Jadi Allah sudah selesai dengan masalah dosa. Dia tidak lagi berhubungan dengan manusia tentang masalah dosa. Dia sudah selesai dengan masalah dosa itu. Kita harus memandangnya dan menerapkannya dengan bagi kita bahwa saya pun harus selesai dengan masalah dosa. Lalu disitulah kita bisa rest. Kenapa kita bisa rest? Karena Allah tidak lagi bekerja dengan hal-hal seperti itu. Maka kita pun tidak lagi berjuang melawan dosa. Kita tidak lagi berjuang bagaimana saya tidak berbuat dosa. Tidak ada lagi, karena bagi Allah sudah selesai. Bagi kita pun harus selesai. Dan itu tentu saja punya urusannya dengan hati kita. Dan ya sekali lagi, masalah ketaatan. Melihat dan memperhitungkan hal itu, serta mengarahkan pandangan kita kepada tujuan, saya percaya itu akan membawa kita kepada arah yang tepat, dan kita bisa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita juga masuk dalam pemerintahannya. Saya rasa itu saja dulu Pak Jo pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu.